Yesus dodame, ai Yesus dodana natuku. Salam jumpa Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita berjumpa hari ini Kamis tanggal 27 Juni 2024. Dan marilah kita disapa oleh firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan menyapa kita pada hari ini tertulis dalam Yesaya 49 ayat 25. Dikatakan demikian. Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Demikian firman Tuhan. Ketika umat meninggalkan Tuhan, maka siapa lagi yang akan melindungi mereka? Manusia sering merasa mampu menyelesaikan persoalan hidupnya sendiri melalui pengetahuan, kekuatan, dan dirinya. Namun di sisi lain manusia sadar bahwa dia adalah kepunyaan Tuhan, ciptaan Tuhan. Sehingga tidak mungkin yang dicipta lebih tinggi dari pencipta. Sejak umat Israel tidak lagi taat kepada Tuhan, bangsa lain menyerang dan akhirnya mereka pun kalah dan bahkan terbuang. Demikianlah keadaan umat dalam nas ini. Mereka sedang dalam pembuangan karena kalah terhadap bangsa Babel atau bangsa Asyur. Sepanjang sejarah perjanjian lama, umat Tuhan, umat Israel ini telah mengalami banyak hal buruk. Dan kejadian itu bermula karena mereka melanggar ketetapan Tuhan. Mereka akhirnya kerap dikalahkan bangsa-bangsa lain karena mereka tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tetapi ironisnya, mereka tidak belajar dari kesalahan. Sebaliknya mereka malah menyalahkan Tuhan atas hukuman yang menimpa mereka. Namun Tuhan tetap menunjukkan belas kasihannya. Bahkan Allah berjanji akan memulihkan umatnya. Allah akan merubah keadaan sehingga bangsa yang menjajah mereka tersebut suatu saat nanti justru akan menjadi tunduk pada mereka. Maka muncul pertanyaan, mengapa Tuhan menyelamatkan mereka? Bukankah umat itu sudah bersalah, tidak lagi hidup dengan firman Tuhan? Benar, namun karena Allah penuh belas kasih, sebab Allah sendirilah kasih itu, sehingga Tuhan selalu mengasihi. Saudara-saudari, mengingat berbagai dosa dan kejahatan yang kita lakukan, seharusnya kita tidak layak beroleh pengampunan. Apalagi kesalahan atau dosa itu berulang-ulang pula kita lakukan. Namun syukur bagi Allah, melalui nas ini kita diingatkan bahwa Dia tetap setia mengasihi kita. Bahkan hingga merelakan anaknya Yesus Kristus mati di salib demi keselamatan dunia ini. Maka marilah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah, yang senantiasa mengasihani kami, bahkan saat kami sendiri tidak tahu diri, selalu mengulangi kesalahan, mengulangi melawan kehendak Tuhan, tidak tunduk kepada firman-Mu. Namun kasih setiamu itu sungguh besar. Engkau tetap memberikan pengampunan bagi kami. Bahkan Engkau akan merubah kehidupan kami untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga kami semakin melihat bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak untuk kami ikuti, kami sembah dan kami dengarkan. Maka biarlah melalui firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhanlah yang sanggup memulihkan kehidupan dunia ini. Maka biarlah seluruh umat manusia yang ada di dunia ini juga bertekuk lutut untuk menyembah dan memuji Engkau, Allah pencipta dan penolong kami. Hari ini di dalam tugas pelayanan dan juga aktivitas kami, biarlah Tuhan hadir di dalam hati dan pikiran kami, menolong kami saat kami lemah dan juga menguatkan kami, serta memberikan pengharapan baik dalam kondisi sakit maupun sehat. Biarlah kami selalu merenungkan segala perbuatan Tuhan di dalam hidup kami. Maka dimuliakanlah Engkau ya Allah hari ini kekal sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus.
Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.